Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal contoh soal ya, kartu prakerja tahun 2023. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Nomor 1, nah ini nomor 1 mudah sekali. Ini tentang penjumlahan ya, operasi hitung. Kalau ada penjumlahan bentuk pecahan seperti ini, pertama kali yang kita lihat itu adalah penyebutnya. Penyebut itu yang posisinya di bawah ya. Kalau di atas ini namanya pembilang, kalau di bawah adalah penyebut. Kalau penyebutnya udah sama, maka jumlahkan aja yang pembilangnya gitu ya. Penyebutnya kan udah sama nih, per 2, sama-sama per 2. Berarti tinggal atasnya aja yang kita jumlahkan, 3 ditambah 2. Jadi yang bawah jangan dijumlahkan, cuma atasnya aja. 3 tambah 2 yaitu 5, berarti 5 per 2. Jawabannya berarti yang D. Nah, kalau misalkan penyebutnya nggak sama gimana? Kalau penyebutnya nggak sama berarti ya harus disamakan penyebutnya. Karena ini udah sama berarti langsung aja dijumlahkan pembilangnya. Paham ya? Lanjut ke soal nomor 2. 4 ditambah 6 dikali 5 adalah, nah untuk operasi hitung itu kan yang harus kita dahulukan itu kan yang di dalam kurung ya. Setelah di dalam kurung itu baru perkalian sama pembagian, baru dilanjutkan sama penjumlahan sama pengurangan. Ini berarti yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. 4 ditambah 6 yaitu 10. 10 baru kita kalikan sama 5. 10 kali 5 berapa? 10 kali 5 berarti 50. Oke, jawabannya berarti yang C. Nomor 3, nah nomor 3 ini sama seperti nomor 1, tetapi penyebutnya kan nggak sama ya, berarti penyebutnya harus dibuat sama. Ini kan penyebutnya 6, ini 3. Supaya 3 ini menjadi 6 berarti harus dikalikan 2. Nah ini kalikan 2, ini kalikan 2. Nah kalau dikalikan 2 berarti ini 1 kali 2 itu 2 dibagi 3 kali 2 itu 6. Baru dikurangi sama 1 per 6. Nah ini kan penyebutnya udah sama nih, sama-sama 6. Tinggal atasnya kita operasikan. Atasnya itu berarti 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? 1, berarti 1 per 6. Jawabannya yaitu yang C. Lanjut nomor 4. 351 dibagi 819 adalah, nah kalau seperti ini gimana? Seperti ini kita lihat dulu ininya. Hasil apa namanya optionnya. Di sini kan ada angka 3. Yang atas ya 3 3 2 5. Yang bawah itu ada 7, ada 8, ada 3, ada 11. Nah, kalian coba bagi dulu deh, misalkan 819. 819 misalkan dibagi 11 deh ya. Kalau dibagi 11 berarti berapa tuh? 11 kalau dikalikan 7, 77. Kita kurangi 81 dikurangi 7 itu 4 kan? 4 ini 9 dibagi 11 kan nggak bisa ya, berarti ini udah nggak mungkin. Itu ya. Kemudian misalkan nih kita mau bagi yang bawah sama angka 3. Berarti 819 dibagi 3 2 ini 6. 21 bagi 3 itu 7. Ini 21 gitu ya. Ini 9 bagi 3 itu 3. Berarti hasilnya itu 273. Lihat. Nah, kalau dibagi 3, 819 dibagi 3 itu hasilnya 273. Sekarang cek 351 dibagi 273 bisa enggak? Enggak bisa kan ya, ini dibagi ini. Karena 273 kalau dikalikan 2 itu aja kan 500 lebih, berarti kan dia salah juga. Nah, misalkan kita cek lagi. Ini ada sama-sama ada angka 3 nih. Misalkan yang atas dibagi 3. Nah, berarti 1, ini 3. Ini 5 ya, 5 bagi 3 itu 1 ya. 21 bagi 3 itu 7. Berarti hasilnya 117. Ya, berarti sama aja dengan 351 dibagi 117, kan hasilnya 3. Berarti yang bawah juga harus dibagi sama
117. Berarti 819 dibagi sama 117 berapa? Nah, kita cek antara 3 sama 8. Kalau misal antara 7 sama 8 ya, karena kan ini 7 sama 8. Kalau misalkan 7 kali 7 itu 49. Mungkin ya, karena kan dia di sini kan hasilnya harus 9. 117 dikali 7 misalkan, ini 9, ini 4, ini 7, 11, 8. Nah, 819 kan ya. Berarti ini 3/7 gitu. Berarti jawabannya yang A. Nah, tapi biasanya sih kalau misalkan dalam tes soalnya angkanya nggak besar ya. Atau kalau misalkan ada nemu soal yang seperti ini kalian bingung, kalian skip dulu nggak apa-apa, kerjakan soal yang lain. Kalau misalkan waktunya masih cukup, baru kalian kerjakan. Gitu ya. Tapi intinya sudah paham. Jadi kalian ngeceknya itu dari jawaban. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Pedagang membeli sebuah radio dengan harga 420.000. Jika ia untung 20% dari harga pembelian, maka harga penjualan radio adalah, harga jual itu kan sama aja dengan harga beli ditambah untung. Harga belinya ini dan dia untungnya itu 20%, berarti hitung untungnya. Untungnya itu 20%, 20% itu 20/100. Dikalikan harga belinya yaitu 420.000. Nah, udah ini dicoret aja. Coret. Sekarang kita kalikan. 42 kali 2 itu kan 84 ya. 84 nolnya ada 3. Nah, berarti untungnya adalah 84.000. Jadi harga jualnya berapa? Harga jual itu kan sama aja dengan harga belinya 420.000 ditambah sama untungnya 84.000. Nah, 420 kalau tambah 80 kan 500 ya, tambah 4 berarti 504.000. Oke, berarti jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 6. Jumlah penduduk suatu daerah adalah 160.000 orang. Dari jumlah tersebut, 65% berprofesi sebagai petani. Berapakah jumlah orang yang berprofesi bukan petani? Kalau yang petani itu adalah 65%, ya, berarti yang bukan petani itu berapa? Bukan petani berarti ya 100% dikurangi 65%, karena ini kan dia 100% ya kita anggapnya ya. Jadi yang bukan petani itu 100% kurangi 65% jadinya 35%. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah orang yang bukan petani. Berarti cara ngitungnya bukan petani itu, bukan petani tadi kan 35% ya, berarti sama aja dengan 35/100 dikalikan sama jumlah penduduknya. Jumlah penduduk adalah 160.000. Nah, ini tinggal kita kalikan aja, ini coret. Nah, kalian perlu mengalikan 35 kali 16. 35 kali 16. Bisa ya perkalian cepat seperti ini ya. 5 kali 6 30, nyimpen 3, 18 tambah 3 2 1. 5 ini 3. 0 ini 6, ini 5, berarti 5 6 0. Nah, di sini masih ada 02. Berarti 56.000 yang profesinya bukan petani. Jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Bu Herma membeli handphone yang dimilikinya seharga 2 juta. Kemudian ia menjual handphone tersebut rugi 10%. Harga penjualan handphone Bu Herma adalah, nah, ruginya itu 10%. 10% dikalikan sama harga belinya. Harga belinya kan dia 2 juta, ya kan? Nah, berarti kan tinggal dicoret aja nih. Nah, berarti ruginya berapa? Ini nolnya kan udah hilang 1 ya, berarti tinggal 200.000. Jadi ruginya 200.000. Kalau dia harga belinya 2 juta, kemudian rugi 200.000, maka harga jualnya yaitu ya 2 juta dikurangi 200.000, berarti sama aja dengan 1.800.000 gitu. Jawabannya berarti yang C. Lanjut ke soal nomor 8. Ibu memiliki uang 150.000. Sebagian dari uang tersebut digunakan untuk berbelanja dan sisanya ditabung. Bagian dari uang
Belanja tersebut digunakan untuk membeli sepatu seharga 50.000 dan membeli buku, 2 buku yang masing-masing harganya 30.000. Berapakah sisa uang belanja ibu? Jadi ibu itu punya uang 150.000. Digunakan untuk membeli sepatu 50.000. Kemudian digunakan untuk membeli buku. Ini kan ada kata-kata masing-masing. Jadi ini harga satu buku. Sedangkan ibu membeli 2 buku. Berarti buku yang dibeli seharga berapa totalnya? Ya berarti 2 kali 30.000, berarti 60.000. Udah tinggal dikurangi aja. 150 dikurangi 50 kan 100. 100 kurangi 60 berarti 40.000. Gitu jawabannya, berarti yang B. Nomor 9, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal yang baru karena saya takut gagal. Nah, ada ya pertanyaan seperti ini untuk soal kartu prakerja. Jadi kalian harus persiapkan terlebih dahulu ya, jawabannya apa kira-kira. Karena ini kan harus dijawab dengan jujur sesuai dengan kondisi kalian gitu ya. Nomor 10 juga sama. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Nah, ini juga kalian jawab sesuai sama kondisi kalian. Jadi misalkan sebelumnya kalian pernah gagal dalam misalkan berbisnis karena kalian kurang berbakat atau kalian kurang dana atau kurang apa. Nah, itu berarti nanti kalian bisa menjawab ini antara setuju dan tidak setujunya. Jadi sesuai sama kondisi kalian masing-masing gitu ya. Lanjut ke soal nomor 11. Buta, warna, tuli. Nah, ini kan tes padanan kata ya. Jadi kalian harus menghubungkan polanya. Buta, warna ini artinya buta tidak bisa melihat warna. Hubungannya ya kan? Tidak bisa melihat. Nah, buta tidak bisa melihat warna. Sekarang kalau tuli. Kalau tuli berarti kan tuli kan hubungannya kan sama telinga ya. Berarti tuli tidak bisa mendengar apa? Tuli tidak bisa mendengar nada gitu ya. Kan nggak mungkin tuli tidak bisa mendengar telinga, enggak ya. Jadi kita cari di sini hubungannya. Buta tidak bisa melihat warna, berarti tuli tidak bisa mendengar nada. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 12, belajar kelas. Berarti kan belajar tempatnya di kelas ya, tempatnya. Belajar tempatnya di kelas. Nah, kalau kuda tempatnya di rintangan, nah, kan enggak ya. Ikan tempatnya di berenang, enggak juga. Balap motor tempatnya di sirkuit, bener enggak? Bener, karena balap motor emang tempatnya di sirkuit. Jawabannya yaitu yang C. Lanjut ya. Mohon maaf ini tenggorokan memang lagi bermasalah, jadi ngomongnya agak susah. Nomor 13, makanan sama lapar. Makanan, jadi kita kan biasanya kita makan kalau lapar. Kita makan dengan makanan jika lapar gitu ya. Kita makan dengan makanan jika lapar. Nah, berarti apa nih perbedaannya? Kita makan dengan air jika haus kan enggak ya? Ini misalkan ini kan dia padanya itu ya. Kita minum dengan air jika haus. Sama ya. Kita makan dengan makanan jika lapar. Kita minum dengan air jika haus. Berarti jawabannya yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 14, santan kelapa. Nah, santan dihasilkan dari kelapa. Sari dihasilkan dari padi, kan salah. Daging dihasilkan dari sapi, bisa aja, cuma kan santan ini kan dia bentuknya cair, kita cari yang lain. Batok dihasilkan dari kelapa, ini salah. Kaldu dihasilkan dari daging, betul ya. Daging kalau direbus itu kan ada keluar kaldunya. Kelapa juga sama, kalau diperas keluar santannya. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nomor 15, senapan berburu. Senapan digunakan untuk berburu. Senapan digunakan untuk berburu, berarti kapal digunakan untuk berlabuh, salah. Kereta digunakan untuk langsir, salah. Pancing digunakan untuk ikan. Betul sih, cuma kurang tepat.
Parang digunakan untuk mengasah, salah ya. Kalau parang itu kan untuk memarang orang. Perangkap digunakan untuk menangkap, betul nggak? Betul. Nah, berarti yang paling sesuai yaitu yang gitu ya. Nah, oke, itu 15 soal yang kira-kira ya, kisi-kisi soal kartu prakerja untuk kalian yang mau ikut di tes kartu prakerja tahun 2023 ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.